idza mata benu adama ing qata'a, ketika anak Adam itu meninggal maka terputuslah semua urusannya kecuali 3 perkara kalau memang ada: sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, sodakoh jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Pernahkah dia bersodakoh jariyah? Pernahkah adakah ilmu yang bermanfaat? Pandangan hakikat sodakoh jariyah itu ketika bersodakoh hatinya gak ngaku kalau dirinya yang sodakoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Romo saderenge. Saya mau tanya soal kholwat atau guru mursyid. Di saat kita kholwat itu kok selalu itu didampingi terus sama guru mursyid kita. Nah, terus guru mursyid itu apakah satu atau bisa lebih? Kadang-kadang guru mursyid satu itu muncul guru mursyid lainnya. Apa itu bisa dikatakan guru mursyid juga di saat kita kholwat itu? Untuk penjelasannya kula matur suwun saderenge Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kholwat, apa sih kholwat itu? Kholwat adalah satu pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang baik sebagai calon maupun kekasih Allah, dan ini ritual yang sudah biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul dan para aulia, yang mengandung arti kholwat adalah yakfur bittauhid wa yu'min billah, meninggalkan alam gelap menuju alam terang, meninggalkan iman selain Allah dan bertemu iman kepada Allah, meninggalkan wujudnya makhluk menuju bertemu wujudnya Allah, meninggalkan arah timur bertemu arah barat. Wis banyak macam-macam. Meninggalkan wong wedok-wedok yang bukan istri kita yang pernah kita cintai, kita tinggalkan, kita menuju istri yang sebenarnya kita. Nah, itu boleh saya katakan seperti itu. Meninggalkan, mengoperasi penyakit dalam diri kita menuju kesembuhan. Ini bahasa-bahasa yang sama maknanya. Atau di dalam kebiasaan thariqah kita disebut khususiyah atau suluk, menuju wusul datang Gusti Allah. Sebelum kami jawab dari pertanyaan tersebut, mungkin diperkenankan saya balik tanya. Ketika jenengan berkholwat, mpun dijawab. Cuman saya tanya, tak jawab sendiri, gitu. Ketika jenengan berkholwat, apakah jenengan ini hanya dibekali dengan dzikir jahri dan dzikir sirri saja, atau jenengan ketika kholwat sudah dibekali juga dengan dzikir sirul asrar? Mpun dijawab, ini pertanyaan nggih, tapi kalau jawab dewi. Ketika kita berkholwat hanya memegang dan mengamalkan khususiyah itu
hanya zikir jahri dan sirri. Jahri disebut ning lisan Allah, sirri disebut di hati Allah. Maka endingnya itu, kita masuk di alam mukasyafah, alam penuh hikmah, alam penuh dengan karomah, atau bisa saya simpulkan alam yang masih berputar-putar terkait masalah kaun atau makhluk. Untuk membuka hijab nur makrifat biar menyala boten saged. Jikalau zikir kita masih memakai zikir jahri atau sirri. Lah, di saat itu jenengan khalwat, si A, si B, si C, atau bisa dikatakan mursyid A, mursyid B, bisa jadi tampil. Wa yasudduna an sabilillah. Mohon maaf. Yang kita tahu gambar mursyid, wajahnya mursyid selalu menyertai kita. Bon, biar jenengan kali kula tersadarkan, betulkah itu mursyid yang biasanya membimbing kita? Saya katakan bukan. Terus siapa? Mohon maaf, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisa jadi jin itu aslinya kan dari iblis, minal jinnati wan nas, jinnah dari berbangsa rupane iblis, wujud jin, rupane iblis, wujud nas, manusia. Bisa. Bapak Ibu, iblis itu bisa mendo wedhus sih Pak ya, bisa menyerupai siapapun. Wakilah ada yang berkata kecuali kanjeng Nabi. Terus kita bisa mengatakan itu iblis atau betul-betul bukan iblis, bagaimana? Ini gak sulit toh Pak ya? Sulit. Bon, biar gak sulit, jawaban nomor 2. Jikalau zikir jenengan ini berlandaskan juga adzikru bisiril asror, maka tidak ada kaun sedikit pun yang bisa menampakkan diri. Artinya apa? Ketika jenengan ini ditemui oleh jin atau iblis yang bernyata jin atau manusia, dan hati jenengan iku mandang Allah, langsung saknalika anjur, saknalika selain Allah itu kewujudannya hilang, karena jenengan ada di akad. Ketika su'aul basirah, rasa itu sudah Allah anggap sebagai cukup menyalakan nur makrifat, maka ainul basirah, nyatalah wujudnya Allah. Akhirnya dikatakan hakul basirah. Oh iya, aku iki Allah. Guys, sontak bingung mana? Mencoloti kedua iki mang ngeten. Ketika jenengan sudah dianggap Allah dzikir su'aul basirah, rasa, pasti jenengan akan dimasukkan ainul basirah. Apa maksudnya? Cahaya makrifat itu Allah nyalakan,
maka gambar-gambar yang katanya iku mang gambar mursyid atau gimana, semuanya fana. Semuanya fana, Pak. Lalu mursyid itu turun ngomah kok, turu. Lah asini sopo? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Bagi siapa? Bagi kita yang belum menyertakan khalwat itu dengan sirul asrar. Saya berani berkata ini karena saya juga korban, Pak. Saya juga korban puluhan tahun berdiskusi bulat di alam kasyaf seperti ini. Sekarang sudah tidak zamannya, maka daripada itu nanti jadi penghalang, maka kita lompat aja suluk kita menuju ke musyahadah, bertemu Allah di dalam alam musyahadah, berarti sirul asrar. Siapa yang terus mewiridkan dzikir sirul asrar, maka waridnya ini akan datang untuk menghilangkan seluruh penjajahnya hati yang disebut nafsu, akan keluar. Akhirnya nyatalah Allah. Berarti roh itu sudah merdeka, alias sudah tidak menjadi budaknya hawa. Cirinya kalau bukan budaknya hawa nafsu, ketika mau beraktivitas apapun dalam hati jenengan, rasa sing muncul bukan jenengan yang melakukan, bukan kita sebagai makhluk yang melakukan, tapi Allah yang melakukan. Allah kita toh? Kita wa nahnu kita. Loh, makanya dalam Al-Quran Allah berkata tidak hanya ana, tidak mufrad, enggak, kadang ya akeh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita lah ngono, nahnu kan kita, berarti Allah akeh. Iki tambah bulet iki, nambah bingung. Wis kudu bingung sik, memang ngaji tasawuf kudu bingung ngeten, Pak. Nahnu kita itu karena banyak si A si B si C si D, hidup si A si B si C, ya itu banyak. Makanya syuhudul wahdah fil kasrah, masuklah keahatan dalam banyak. Berarti biar ahad, maksudnya nahnu itu ahad, ya jangan melihat jenis-jenisnya, jangan melihat jumlahnya itu, lihatlah semuanya itu dalam keahatan tunggal. Berarti hidup di si A si B si C sama, ngerti nggih? Sampai lihat Allahnya aja, lihat hidupnya aja, begitulah. Jadi kalau pertanyaan apakah ada mursyid dua, lah niki saya kembalikan pada apakah kita itu waktu suluk itu sudahkah kita itu memegang sirul asrar atau belum. Kalau belum, berarti itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah buah dari wirid. Itu akan jadi karomah, Pak, akan jadi karomah. Tapi jika jenengan wiridnya sirul asrar, walaupun jenengan sir terus sampai sertakan sirul asrar, maka jadinya warid itu adalah minallah, bukan minasyaiton tapi minallah. Ada keterangan tentang warid, Pak, di dalam kitab hikam ada dua, warid minallah dan warid minasyaiton. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet keluar dugi tema, Gus.
Terus pundi carane anak niki nebus dosa? Pak, napa kelawan si anak niki kenal kali Gusti Allah, Allah saged ngapura dosa yang sepah. Kali nylametaken tiyang sepah tasik sedo napa tasik urip? Pun. Sampun nggih. 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 Bisakah anak itu menebus dosa orang tua? Terlepas anak ini sudah meninggal atau belum? Itu pertanyaan. Andai kata bisa, andai kata, caranya bagaimana? Lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal. Bun. Hadis Rasulullah yang bersumber dari hadis sahih tentang 3 perkara yang tidak putus manakala memang ada. Kalau nggak ada ya nggak. Itu hanya menyangkut orang tua yang sudah meninggal. Dalam hadis ini, idza mata benu adama ing qata'a. Ketika anak Adam itu meninggal maka terputuslah semua urusannya kecuali 3 perkara kalau memang ada. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih. Sodakoh jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Pernahkah dia bersodakoh jariyah? Pernahkah adakah ilmu yang bermanfaat? Pandangan hakikat sodakoh jariyah itu ketika bersodakoh hatinya gak ngaku kalau dirinya yang sodakoh. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Ibadah apapun yang diterima Allah itu ibadah yang berdasarkan hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang sudah makrifat pada Allah. Ketika saat dia mengamalkan betul-betul hatinya makrifat. Tandanya hatinya tidak muncul rasa agune diri hamba yang bisa bersedekah. Sebab Ibnu Athaillah juga mengatakan al-a'malu utawi piro-piro amaliyah apapun iku suwarun qaimatun, laksana patung yang tidak bisa apa-apa. Amaliyah yang bagaimana yang dimaksud yang seperti patung? Amaliyah yang tidak diterima oleh Allah. Bahasa Mojokerto namanya muspro. Entah muspro itu singkatan tuh ginopo. Musnah mungkin ngoten, saya belum paham sampai sekarang. Muspro tua saya lho ngoten ini. Lah biar amal itu tidak seperti patung yang tidak berguna, tidak bisa apa-apa, harus dikasih roh. Apa rohnya amal? Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Mana yang disebut rahasiane ikhlas? Yaiku ketika jenengan saat laku apapun dohir ini hati jenengan sudah lepas keakuan diri alias tajalli. Itulah rahasia ikhlas. Berarti dalam hati jenengan menetapkan semua yang bisa melakukan itu hanyalah Allah, yaitu la haula wala quwata
illa billah. Makanya ketika saat muadzin adzan hayya 'alas shalah, jenengan jawabnya bukan hayya 'alas shalah, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya bisanya Anda takbir, berdiri, ruku, sujud, duduk, salam, atau membaca rukun-rukun sahnya sholat, hati harus duduk di tajali. Itulah penerapan hadis la haula wala quwata illa billah. Atau dalam surat As-Saff, wama Allahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan semua makhluk. Wama ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari makhluk itu datangnya dari Allah. Iki kecilik Pak diwaca, tapi prakteki dereng. Prakteki ketika jenengan sudah paham ilmu tauhid, baru oh iki berarti sisa umur kita tinggal berapa, yaitu Bapak Ibu, miturut hadis tadi, mohon maaf, anak itu mendoakan khusus bagi yang sudah meninggal. Bisa caranya apa? Anak ini harus soleh. Soleh yang dimaksud anak ini harus mencapai Habibullah, mencapai auliaillah, hatinya sudah makrifat pada Allah. Karena hanya golongan ahli syuhud inilah Pak yang rata-rata semua amaliyah dohir ini mesti berdasarkan wujud rahasianya ikhlas. Satu sisi seperti anak ini yang bisa menolong, tapi ketika saat beliau bertajalli kan sudah hilang toh Pak, anak itu sudah fana toh, berarti si nolong siapa? Allah, bukan anak. Lah ketika Allah sudah hanya Allah yang menolong, maka berlakulah terhadap bapak sekalipun bapak ini belum meninggal. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bukan kamu Muhammad sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang, bahkan orang yang dekatmu, bukan, tetapi walakinallaha yahdi man yasha, tetapi yang bisa memberikan petunjuk, tetapi yang bisa mengampuni hanyalah Allah pada hamba yang dikehendaki. Makanya napa sih kita kalau nyelameti wong tua ngundang tahlil itu tidak tetangga kiri kanan aja orang dua, enggak, kadang satu RT ya. Itu semata-mata kalau boleh saya katakan barangkali di situ ada wali nih Gusti, itu loh Pak maksudnya itu. Tapi nggak pernah disampaikan ini. Yang disampaikan 40 orang membaca Fatihah sama dengan wali Allah satu. Lah nggak tuh kebanyakan. Padahal itu semuanya isyarah Pak. Sama dengan gini, ayo nek pancen iku mang bener, ya ngunu maksudnya, ngunu mau lho 40 mang lho. Sampeyan iki nggo kulite kacang 40. Wis gak cukup 40, 100 sampai tandur. Terus sampai nandur ning sawah lain bijinya 1. Yang cukul yang mana? Ya udah. Ini sih durung paham ya mbuh, ngerti aku. Jadi kita undang satu RT atau satu baris itu barangkali anaknya sendiri gak ada yang soleh, barangkali di antara tetangga-tetangga kita itu wali Allah yang kita tidak tahu. Mungkin di dalam makalah
119 kalau nggak salah, mohon nanti di cross check. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dawuh berbicara tentang aulia itu kebanyakan ditutupi Allah. Cara Allah menutupi, dia ditutupi dengan kerjanya sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pejabat, sebagai apapun, bahkan sampai sebagai yang paling rendah. Dengar nggih? Lu ada. Monggo tabrakan sih, tabrakan monggo tabrakan. Tabrakan sih, enggak apa-apa tabrakan sih. 21. Nomornya 21. Wanita nakal atau laki-laki yang selalu sobo doli. Doli ini pun ditutup, Pak. Loh, itu suka-suka Allah. Siapa? Orang lain nggak tahu kalau itu wali Allah, nggak tahu. Bahkan wis terlalu terlalu ekstrim ini, wow, ditutupi Allah dengan status sebagai pemulung. Wis dia rumahnya di bawah jembatan, kerjanya dia itu cari sampah, terus dijual, terus buat makan. Kita nggak tahu. Tapi kalau itu kekasih Allah, hatinya mesti pikir, wis gak gak, tidak mungkin enggak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Baik ketika dia berdiri atau duduk atau berbaring berarti tidur, dia selalu berzikir. Lihat pangkatnya di mana. Kalau pangkatnya di musyahadatul baqa, musyahadatul fana, dikiri didik, ilinge dit, fanae dikit. Dalam satu hari satu malam fananya dikit. Lu itu kekasih Allah sudah. Kalau pangkatnya di musyahadatul kamil, lebih banyak, 24 jam dia itu fananya. Artinya makrifatnya pada Allah. Kecuali sudah di musyahadatul baqa terakhir makom jam'i entek pun telas habis, 24 jam dia selalu sholat daim, atau hatinya selalu ingat, baik dia tidur maupun tidak tidur. Loh, cara-cara Allah nutupi biar orang lain nggak tahu seperti itu. Apakah mereka itu selalu nyun sewu yang dikatakan kekasih Allah mesti dia itu orang yang mendidik ilmu tauhid? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kadang-kadang sing didik ilmu tauhid itu kebanyakan belum laku kok, tapi wis wani ngongkon umate nglakoni. Ngaloro dek ingit. Hati-hati, ikut disebut ahli tahqiq, bukan ahlul makrifat Allah. Ahli tahqiq, apa sih ahli tahqiq? Ahli menguasai tentang ilmu tauhid tapi belum ngamalke. Daqaiqul asrar dia buka oleh Allah tapi belum melakukan. Tapi nggih mohon maaf, kalau memang betul-betul dia itu sudah melakukan ketika saat dia menyampaikan dinul haq, nggak ada hati condong tentang sakliyani Gusti, nggak ada tendensi-tendensi yang seperti itu, apalagi tentang pangalem pun boten pengen dimuliakan ora lan sak piturute ora. Nggak ada hal seperti itu karena beliau sudah dibebaskan Allah dari penghambaan dari masyarakat. Tapi kalau kita belum mengamalkan
sudah paham terus mengajarkan, pasti masih ada harapan pengalem-pengalem dari masyarakat. Iki bahaya tambahan, bahaya. Oke, jadi jawaban saya Pak, miturut hadis Kanjeng Nabi tadi khusus bagi orang tua yang sudah meninggal. Lah caranya bagaimana? Ketika anak itu kirim dungo, apakah lewat Fatihah, baca Quran atau sedekah jariyah, dia itu secara syariat memang sudah ditujukan kepada orang tua, tapi secara hakikat hatinya lepas diri. Itu caranya. Makanya kekasih Allah sing sampean undang tahlilan itu ya, itu ketika tahlil kadang-kadang dia diem, nggak mengucap, kadang-kadang nggak mengucap, tapi ruhaniyahnya itu duduk di tajalli. Lah inilah yang dimaksud awalatun solihun yad'aunah. Ini bukan harus anak keturunan, bukan. Hati awalatun ini adalah saya ambil dari hubungan orang yang terdekat. Anak dengan orang tua adalah hubungan yang terdekat. Tetangga RT terdekat daripada desa sana desa sini. Lah berarti masuk toh, ini masuk awalatun. Tapi kalau yang ditanyakan adalah orang tua yang belum meninggal, maka ketika saat anak soleh itu tadi mendoakan, berarti yang menolong itu bukan anak atau bukan kekasih Allah, tapi langsung Allah. Kalau langsung Allah juga berlaku pada diri orang tua yang belum bentuknya apa? Ngeten. Jenengan kalau hati itu sudah bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, itu awal tanda Allah telah mengampuni dosa jenengan. Sebab jenengan mesti akan fayat tabiuna aksanahu. Piye carane kok aku iki terus bisa mengamalkan ajaran ini, sehingga dalam hati sampean Allah tanamkan rasa rindu untuk ketemu Allah. Wa man kana yarju liqa Allah, itu pasti ditanamkan Allah rindu ketemu. Lah kalau sudah begitu, maka Allah membuka pintu, semua pintu untuk jenengan bertemu Allah. Itu pasti Pak, ikut nalari prosesnya di situ. Akhirnya jenengan dengan seadanya dalam diri jenengan melakukan kholwat semampunya. Nah itu bahasanya semampunya kalau kembali kepada diri jenengan. Akhirnya semakin lama, walaupun kebo itu nggak bisa masuk lengi orong-orong. Tahu orong-orong ya? Lengnya semut karena besar kepalanya gitu. Lama-lama diusek-usek, akhirnya bolongan bertambah besar. Tahu kebo Pak nggih? Lembu nih lah, lembu. Terus diosok-osok. Akhirnya gampeng itu akan semakin besar lubangnya. Bila mana zikir itu terus sampai lakukan, maka semakin lama yang mengotori, menghijabi hati kita semakin dibersihkan oleh Allah. Jawabannya, mengapa tadi saya katakan diampuni. Tadi surat Ali Imran 31 kan ada kalimat yang mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah niki itulah tanda akhirnya nanti dijadikan Allah sebagai Habib atau kekasih Allah. Nggih. Masih ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu nderek tanggat Gus. Niki soal mimpi perjalanan kholwat. Mimpi soal saya dikasih bunga 4, yang 3 itu nggak sama bunganya, yang 1 tuh cuma tangkai gitu, yang 1. Keduanya saya mau bangun tidur, di mata itu ada cahaya. Saya sudah sadar, sudah bangun itu ada cahaya, terus saya buat nengok masih ada, sampai saya buat nengok ke belakang masih ada cahaya itu. Terus saya balik ke depan sudah nggak ada. Keduanya, ketiga saya itu masuk di alam apa tuh gedung itu besar, tinggi sekali. Di sana itu nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya sendiri. Tapi kok saya bisa lihat jasad saya sendiri ya Gus. Terus pundi ngoten niku Gus. Kempun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sing gak pernah diterjadikan Allah kasab seperti itu, ojo iri. Aku wis tahunan gak ropopo. Lah ada yang seperti itu ya. Udah, itu Allah punya maksud sendiri. Nah, terhadap ibunya diterjadikan seperti itu, ya Allah punya maksud sendiri. Bon. Jenengan kalau suka pada seorang pemuda, bapak jenengan biyen garwan jenengan sebelum dinikahkan, bunga itu tanda, Pak. Tanda rasa cinta. Bungaku dahlia nih. Apa bunga maksudnya? Itu adalah tanda Allah mencintai. Mengapa? Karena jenengan di situ berkholwat yang menjalankan fayat tabiuna ahsanahu, menjalankan, mempraktekkan apa ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Otomatis jenengan itu dibekali sirul asror, dibekali dikron, dikir sing sejatine dikir. Bunganya itu minangka gambaran. Lah bunga itu kok 4, situ gak ada bunganya, tangkai tok lah ngoten nah. Mohon maaf, itu mempunyai maksud lanjutkan dzikir jenengan biar betul-betul yuhibbukumullah, Allah akan mencintai jenengan. Wes, iku bunga tok lho niku, belum sing memberi bunga. Anda nanti akan bertemu yang memberikan bunga. Lah, ini gambaran, dan ini ada di alam kasyaf, bukan alam musyahadah. Belum alam musyahadah. Yang kedua, mlebu gedong ngono mang. Oh, cahaya. Oke. Jenengan habis tidur melihat di depan sampean ada cahaya, sampai ke belakang yo si melihat, ke samping melihat, ke depan lagi sudah tidak ada. Lah, nur itu apa? Saya bertanya pada ibu dulu, tapi jangan dijawab, nanti saya jawab sendiri. Ketika sampai melihat cahaya, apakah ada 2? Maksud ada 2 yang melihat dan yang dilihat. Apakah ada jenis 2? Jenis 2 itu apa? Jenengan makhluk sebagai yang melihat. Cahaya itu makhluk yang kita lihat. Jikalau iya, maka itu tetanda. 1 di alam kasyaf, 2 tetanda nanti jenengan ini akan Allah siapkan cahaya makrifat untuk meniadakan
selain daripada ilahun wahid, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat sudah tidak ada, yang dilihat sudah tidak ada, perkara untuk melihat sudah fana semuanya. Ilahun wahid. Iki berarti musyahadah. Kalau masih ada dua jenis, maka itu di alam muka syafah. Yang ketiga, jenengan dimasukkan gedong yang kelihatannya tinggi, tidak ada siapa-siapa, terus kok ya saya bisa melihat diriku sendiri. Sama. Pertanyaan saya, apakah ada dua antara yang melihat dan yang dilihat? Jikalau ada dua makhluk, yang melihat dan yang dilihat, maka itu ayat besok kalau disebut ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Yang melihat Allah iku Allah sendiri, nisbate jenengan nyawang diri jenengan piyambak, Anda melihat wujud Anda sendiri. Itu alam kasaf, mempunyai maksud. Besok itu yang disebut orang yang makrifat bertemu Allah itu, Bu, yang melihat, yang bertemu Allah itu Allah sendiri. Begitulah. Nggih, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahid Dugi Tempero, Kejayaan Pasuruan, Yai. Ada yang saya mau tanyakan. Saya pernah membaca makalah begini, Yai. Di dunia ini banyak macam-macam orang yang tertipu dengan dunia. Yang pertama, orang yang berilmu akan tertutup, terhijab dengan Tuhan tuh dengan ilmunya. Nomor satu. Nomor dua, katanya ada yang orang zuhud juga akan bisa tertipu dengan kezuhudannya. Yang ketiga, orang kaya akan terhijab dengan kekayaannya. Juga sebaliknya, orang yang miskin akan tertutup kepada Tuhan tuh dengan kemiskinannya. Gimana ya ini, Yai? Membingungkan, Yai. Makasih, Yai. Inji yahjubuhum biulumihim, yahjubuhum biibadatihim, yahjubuhum biamwalihim. Benar. Allah akan menghijabi, menutupi ruh hati seseorang dengan apa yang mereka takaburkan. Contoh saya alim, dengan kealiman itu hatiku takabur. Tanda kalau saya takabur, dalam hatiku merasa ilmu itu milikku. Yang kedua, ketika aku sampaikan ilmu, hatiku merasa aku kelason yang menyampaikan. Inilah Pak, akan memunculkan dalam hatiku yang namanya aba wastakbar, takabur. Apa bedanya dengan iblis?